Selamat pagi adik-adik semua. Bersyukur ya, kita pagi ini akan mengikuti sekolah minggu online. Bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberikan kesehatan pada tubuh kita. Ya, Bu Nini yakin kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi terlebih dahulu kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan pikiran kita supaya kita bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terlebih dahulu kita akan minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus selalu menyertai kita dan membimbing kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sikap doa yang baik. Nah, lipat tangan, tutup mata. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi ini Tuhan sudah memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk mama papa kami yang selalu setia dan sayang sama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai keluarga yang sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu online pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, biar lebih semangat, anak-anak semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, pujian cuit-cuit pam-pam-pam. Nah, kita akan pujikan bersama-sama ya. Semua bangkit berdiri. Ya, kita pujikan dengan semangat untuk Tuhan Yesus. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang diselamatkan
Nah, di dalam pujian tadi dikatakan bahwa mengapa kita bergirang ya? Karena kita siapa? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan ya. Kita harus bergirang dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan atau menyimak video firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan siapkan hati kita. Kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati hati kami, berkati telinga kami, dan berkati mata kami, supaya kami boleh menyimak video tentang cerita dari firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, untuk cerita hari ini yaitu tentang aku suka menolong. Nah, pasti di sini semua anak-anak suka menolong ya. Nah, puji Tuhan, semua mau melakukan untuk menolong teman-teman kita, menolong orang tua kita, ya sebisanya kita ya, nggak harus menolong itu ngasih uang jajan atau ngasih uang gitu, enggak ya. Nah, kita membantu orang tua kita, membantu membersihkan tempat tidur, atau kita membantu kalau di sekolah membantu teman kita yang tidak membawa pensil, itu kita menolong, kita pinjami ya. Nah, di sini di dalam Alkitab ya, anak-anak semua sudah menyiapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Nah, semua sudah menemukan dan anak-anak bisa membacanya ya. Nah, dari firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk sikap saling tolong menolong ya. Nah, di sini kita tentang tokoh Alkitab yang bernama Paulus ya. Siapa Paulus? Ada yang tahu siapa Paulus? Nah, benar ya. Nah, Paulus adalah salah satu rasul Tuhan Yesus ya. Dia sebelum mengganti nama Paulus, nama sebelumnya adalah Saulus ya. Nah, kita akan melihat video tentang perjalanan Paulus ya. Nah, kita akan menyimak bersama-sama. Perhatikan ya semuanya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota,
Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera,
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, Lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Nah, semua sudah menyimak ya, Paulus ya. Nah, adik-adik semua, kita juga sebagai murid Tuhan Yesus ya, harus menunjukkan kepada orang lain, kepada teman kita ya, bahwa kita suka menolong ya, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mau melakukan itu untuk orang lain ya. Nah, apakah menolong orang atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan hanya saat mereka membutuhkan uang? Tidak ya. Ya. Nah, tidak hanya dengan uang, tentu saja kita bisa menolong orang lain sesuai dengan kondisi. Ya, kalau misalnya di kelas tadi, di kelas ya, kalau ada teman kita yang tidak membawa pensil, kita menolong, kita pinjami. Kalau waktunya istirahat, kalau kita makan, ada teman yang tidak membawa bekal, kita bisa berbagi bekal ya. Nah, atau di rumah kita menolong orang tua kita ya. Kita membantu, menyapu, atau selesai makan, piringnya langsung dicuci. Nah, itu kita juga menolong ya. Nah, semoga kita mau melakukan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita gak boleh pilih-pilih ya. Nah, kita mau melakukan karena kita sudah diajarkan oleh
Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu semua, sehingga anak-anak-Mu boleh melakukan sesuai yang Tuhan ajarkan untuk kami. Kami mau menolong orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami mau melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus bimbing dalam masa pertumbuhan kami. Kau terus berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sampai ketemu hari Minggu ya. Nah, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dan keluarga juga ya. Terima kasih.